Baik, mari kita lanjutkan materi pada hari ini dengan membahas materi selanjutnya, yaitu Optimum Global Thresholding, yaitu Otsus Method. Jadi, Otsus Thresholding Method ini dipropos pertama kali oleh Nobuyuki Otsu pada tahun 1979, di mana Otsus Thresholding Method ini adalah sebuah binarization problem. Jadi, apabila kita memiliki sebuah histogram seperti ini, maka idenya adalah kita mencari nilai threshold yang ideal untuk meminimize within class variance, ya, atau pada saat yang sama memaksimalkan nilai between class variance. Jadi misalkan kita memiliki sebuah citra grayscale berukuran 6x6 di mana nilai intensitinya sendiri ada 6 buah, ya, maka bisa kita jabarkan histogramnya seperti ini. Ya, jadi karena citra ini hanya memiliki 6 buah level intensity, maka histogramnya hanya ada 6 buah bins. Nah, dari histogram ini, misalkan kita ambil nilai threshold-nya adalah 3. Ya, maka bisa kita bagi histogram awal ini menjadi 2, yaitu histogram untuk background dan histogram untuk foreground. Ya. Lalu dari dua histogram, background dan foreground ini yang telah kita dapatkan dari proses sebelumnya, kita hitung nilai probability weight of class-nya dan juga variance of class-nya. Jadi di sini karena kita hanya memiliki dua buah kelas, yaitu kelas background dan foreground, maka kita hitung probability weight of class background dan foreground, dan juga variance of class background dan foreground. Di sini WB adalah weight untuk background, di mana sebenarnya kita menghitung nilai frekuensi dari masing-masing intensitas, ya. Jadi kita sum nilainya, ya, frekuensinya ya dari intensitas 0 sampai T-1, ya. T ini adalah nilai thresholdnya, jadi T sama dengan 3 di sini. Jadi kita hitung frekuensi intensitas dari intensitas 0 sampai 2, lalu dibagi dengan jumlah pixel itu sendiri di kelas background, sedangkan di sini adalah dari threshold-nya 3 sampai ke seluruh intensitas terakhir. Ya, lalu jangan lupa kita bagi dengan total number of pixels-nya. Sedangkan untuk variance, ya, di sini untuk variance untuk background-nya kita hitung nilai intensitasnya dikurangi dengan m mu b, di mana mu b ini adalah min dari intensitas kelas background, ya, dikuadratkan, lalu kita kalikan dengan frekuensi untuk intensitas tersebut. Lalu kita jumlah semuanya. Sedangkan untuk foreground sama, ya, di mana kita menghitung harus ada mean of intensity dari kelas foreground-nya, ya, lalu kita kuadratkan, lalu kita kalikan dengan frekuensi pi-nya itu sendiri. Selanjutnya, dari 4 nilai yang sudah kita dapatkan, ya, ada WB, WF, lalu variance B dan varian F-nya, lalu kita juga sebenarnya punya nilai mu B dan mu F-nya, ya. Kita hitung selanjutnya adalah interclass variance, di mana interclass variance W, ya, adalah weighted variance dari kelas background dan juga ditambahkan dengan weighted variance foreground, ya. Jadi kita punya variance foreground, kita punya weight dari kelas foreground, kita juga memiliki variance dari kelas background, dan ini kita juga memiliki weight dari background dari proses sebelumnya, ya. Dan sebenarnya kita menghitung nilai interclass variance untuk seluruh kemungkinan intensitas yang mungkin. Ya, jadi kita try to find threshold T where interclass variance is minimum. Nah, ini adalah penghitungan secara lengkap dari Otsus Method untuk kasus yang sudah kita bahas. Jadi kita punya weighted
width untuk backgroundnya, kita punya min untuk backgroundnya, lalu kita juga punya variance-nya untuk kelas background. Pada saat yang sama kita juga memiliki width untuk kelas foreground, min untuk kelas foreground, dan juga variance untuk kelas foreground. Nah, yang dilakukan Otsus method sebenarnya adalah menghitung nilai within class variance-nya untuk semua kemungkinan threshold yang ada. Jadi di sini kita menghitung nilai within class variance untuk threshold sama dengan 0. Di sini kita menghitung nilai within class variance di mana T sama dengan 1. Di sini kita menghitung within class variance di mana T sama dengan 2 dan sampai T sama dengan 5. Ya, di sini karena kita mencari nilai minimum untuk within class variance-nya, maka bisa kita dapatkan bahwa threshold sama dengan 3 adalah nilai threshold yang paling optimum. Pada saat yang sama, kita juga bisa menghitung between class variance, ya, di mana ini adalah rumus dari between class variance. Namun, apabila kita menggunakan between class variance, maka kita mencari nilai threshold yang menghasilkan nilai between class variance terbesar. Ini adalah ilustrasi dari penggunaan Otsus method, di mana yang sebelah kiri ini adalah successful case, yang sebelah kanan ini adalah failed case. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat sebuah objek foreground yang cukup besar, lalu memiliki noise yang cukup besar. Apabila kita lakukan analisis menggunakan histogram, hanya memiliki sebuah puncak, ya. Namun apabila dilakukan thresholding menggunakan Otsus method, yang segmentasi yang dihasilkan tidak terlalu cukup buruk, ya, dimana objeknya itu masih terlihat dengan cukup jelas walaupun noise-nya pun mendapatkan segmentasi yang cukup besar di bagian background-nya. Nah, hal ini bisa kita atasi dengan menggunakan atau melakukan proses smoothing, ya. Ini adalah hasil smoothing di mana ketika dilakukan analisis menggunakan histogram, ada dua buah puncak untuk foreground dan background-nya, yaitu ini foreground, ini background. Dan apabila dilakukan Otsus method terhadap smooth image, maka hasil segmentasinya akan menjadi sangat lebih baik. Akan tetapi, terkadang hasil dari smooth image juga tidak menghasilkan segmentasi yang baik. Ini adalah contohnya, ya, failed case, di mana objek foreground-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan background-nya. Jadi ini adalah sebuah objek sangat kecil, lalu juga banyak noise. Kita bisa lihat ini adalah histogramnya saat dilakukan proses segmentasi menggunakan Otsus method, hasilnya sangat buruk, ya. Kita tidak bisa melihat sama sekali objeknya yang mana, ya. Dan begitu pula pada saat kita melakukan smoothing terhadap objek tersebut, ya, hasil smoothingnya itu menghasilkan histogram yang tidak jauh berbeda, ya, karena objeknya sangat kecil. Dan begitu pula saat dilakukan segmentasi menggunakan Otsus method, hasil segmentasi yang dihasilkan itu juga tidak memberikan hasil yang baik. Ini adalah salah satu contoh dari failed case-nya. Nah, ini adalah ilustrasi penggunaan Otsus method yang dikombinasikan dengan edge detection untuk menghasilkan segmentasi yang berbeda. Ini contohnya adalah citra sel ragi, di mana kita bisa melihat seluruh badan sel raginya dan juga nukleusnya, ya, pusatnya. Kita akan melihat apabila kita melakukan analisa histogram terhadap citra ini, kita akan mendapatkan histogram seperti ini. Nah, apabila kita melakukan Otsus method langsung terhadap citra asli, maka kita akan mendapatkan dengan mudah segmentasi dari sel ragi yang ada. Namun, apabila kita melakukan edge detection menggunakan Laplacian kernel, ya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, ya, di mana
nukleusnya ya enggak apa border dari nukleusnya menjadi lebih terhighlight ya, dan kemudian apabila kita lihat thresholdnya histogramnya seperti ini, maka pada saat kita melakukan thresholding menggunakan Otsus method, yang terjadi adalah kita melakukan segmentasi terhadap nukleus dari sel lagi yang ada. Kita juga bisa melakukan multiple global thresholding menggunakan Otsus method, ya, di mana misalkan ini adalah contoh dari citra iceberg, ya. Kemudian apabila kita lakukan analisa menggunakan histogram, memiliki histogram yang cukup baik seperti ini, di mana ada 3 buah puncak, ya. Apabila kita melakukan Otsus method seperti ini, ya, kita akan menggunakan multiple global thresholding, ya, kita akan mendapatkan 3 buah kelas, yaitu foreground, ya, ini langit, lalu juga ada bagian yang lebih terang dari icebergnya dan juga yang lebih gelap di icebergnya. Lalu apabila kita coba juga di citra ragi yang sebelumnya, kita akan mendapatkan 3 buah bagian juga, ya. Yang pertama adalah background-nya, lalu ada bagian dari sel body-nya sendiri, ya, sel raginya sendiri, dan juga nukleusnya. Nah, ini adalah supplementary, yaitu variable thresholding, di mana di sini contohnya kita melakukan sebuah segmentasi terhadap tulisan menggunakan local thresholding moving average, yang dimana hasilnya adalah variable thresholding. Ya, di sini juga sama menggunakan moving average, menggunakan variable thresholding. Ya, apabila kita tidak melakukan variable thresholding, maka yang dihasilkan gambarnya adalah seperti ini. Ya, jadi inilah citra aslinya, memiliki iluminasi yang berbeda di bagian ujung-ujungnya, ya, jadi lebih terang di bagian dalamnya. Kalau misalkan kita menggunakan global thresholding Otsus method, itu akan menghasilkan thresholding seperti ini. Ya, kalau misalkan kita menggunakan variable thresholding, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Begitu juga dengan citra seperti ini, ya. Baik, sampai saat ini kita sudah membicarakan mengenai metode-metode segmentasi menggunakan edge-based segmentation dan juga distribution-based segmentation. Berikutnya kita akan berbicara sedikit mengenai metode-metode yang berdasarkan region-based segmentation.